teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang paling menarik nih. Sesi yang bakal membuka wawasan kamu soal gimana sih bikin CV yang bukan cuma keren, tapi juga bakal dilirik sama recruiter. Nah, narasumber pertama ini adalah orang yang udah bantu lebih dari 10.000 mahasiswa buat siap kerja dan stand out di dunia profesional. Beliau dikenal sebagai Career and Educational Content Creator, juga Edu Engineer Creator yang aktif berbagai seputar info loker, beasiswa, dan CV expert melalui media digital. Jadi feel free nih untuk tanya-tanya seputar CV pada beliau. Nanti kalau mau tanya, raise hand di sesi tanya jawab. Langsung aja ya kita sapa Kak Zakwan Nabil. Halo Kak. Halo. Gimana Kak kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke Juga Kak. panggilnya siapa nih? Kak Dinda? Dinda aja. Dinda aja, oke. Oke. Oke, sehat Dinda. Gimana kabar dari Kak Dinda? Sehat Kak, aman, kami sehat. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya malam-malam jam segini. Siap. Udah datang untuk gabung ya, makasih banyak. Oke. Jadi bisa nih langsung aja Kak, kita langsung sesi sharing aja Kak. Waktu dan layar kami persilahkan ya. Oke. Oke, boleh kasih jempol dulu dong teman-teman kalau emang udah kelihatan layarnya. Boleh kasih thumbs up reaction or something. Buat cek status nih. Oke, malam Zaka. Oke, ada Arin juga dan yang lain. Oke, sip. Boleh kasih komen juga kalau udah pada siap nih. Karena yang aku share ini meskipun sebentar aja, harapannya bisa bermakna juga nih ke teman-teman yang mungkin belum berhalangan hadir juga. Bisa teman-teman bantu share infonya juga dan saling bantu. Oke, so langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Oke. Malam Kak. Oke, thank you udah dibalas nih. Meskipun malam-malam ya, aku juga excited banget nih karena hari ini aku mau share apa yang udah aku rangkum dan pengalaman semuanya selama aku kuliah, belajar dengan teman-teman yang lain, terus juga sama mentor-mentor aku rangkum ke slide yang simple tapi cukup bermakna ini. Nah, pengalaman dari aku kemarin nih ceritanya sempet main-main nih ke kampus-kampus, terus ngisi-ngisi juga nih. Ternyata aku cukup miris. Kenapa? Khususnya untuk teman-teman yang mungkin di luar Jawa ya, karena aku ngeliat di Jawa itu udah well prepare sejak mahasiswa. Tapi pas waktu aku main ke daerah yang di Sabang kayak gitu-gitu, ternyata universitas mereka tuh masih, aku tanya mau kemana masih belum tahu nih, dan bahkan belum prepare pengalaman selama kuliahnya untuk ke arah karir tersebut. Jadi mereka anggapannya skripsi dulu, lulus terus baru mikir-mikir aku mau kemana ya, aku harus siapin apa ya. Nah, mumpung teman-teman masih mahasiswa juga, kalau emang semuanya masih mahasiswa dan boleh di-reply juga lagi semester berapa biar aku bisa lebih kenal juga, kita harus siapin semuanya lebih awal karena itulah yang menjadi bekal kita untuk kedepannya. Lalu apa aja sih yang harus di prepare agar kita bisa standing out among the crowd gitu. Oke Bu, baru semester 2, mantep nih, semoga bisa berguna nih, di-share ke teman-temannya juga ya nanti. Nah, this is a little bit of my background, ini sebenarnya udah nggak update slide yang ini, tapi sekarang aku kerja di PT Alzama, tempat aku intern dulu, dan sekarang aku di posisi technical sales engineer, tapi support ke beberapa divisi juga gitu. Dan aku pernah di bidang engineering, terus juga education, bahkan di pasar modal dari Stockbit dan di bursa karbon juga gitu. Nah, sebenarnya menarik nih, tadi ada yang masih semester 2. Kalau boleh tahu, boleh di-reply apa aja industri yang teman-teman familiar dan ingin ke sana. Karena di sini aku nggak cover semuanya karena pasti terlalu banyak industrinya. Tapi di sini yang aku ingin tekanin, teman-teman harus tahu nih, teman-teman tuh dari jurusan apa sih? Terus dari jurusan itu peluangnya bisa masuk kerja di industri apa aja gitu. Ini ada salah satu yang udah aku list, mulai dari venture capital, startup, consulting, FMCG, banking, dan masih banyak lagi. Nah, venture capital
startup dan semua yang aku sebutin di sini itu tuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda teman-teman. Contoh semisal startup itu terkenal dengan dinamika yang cukup tinggi. Dalam artian jam kerjanya mungkin bisa saja fleksibel, tapi fleksibelnya bisa nyentuh-nyentuh ke jam tidur teman-teman juga. Kadang WFA, kadang strict juga, atau ada yang di banking yang mungkin lebih konvensional 9 to 5 or something gitu. Nah, semua hal itu harus teman-teman sadari juga, teman-teman nyamannya itu kerja di bidang seperti apa gitu. Ada lagi kayak oil and gas, tambang. Kebetulan aku di tambang teman-teman. Nah kalau di tambang tuh kerjanya 12 jam. Jadi kayak dan 12 jam tuh belum kepotong teman-teman transportasi ke sana. Jadi kemarin tuh aku sempet kayak bangun jam 3, terus jam 4 udah sholat subuh dan makan, terus langsung ngejar bis. Terus balik-balik sampai ke mes itu jam 9, jam 8-an gitu. Nah itu full kerja, terus pulang ya udah tinggal tidur atau kayak nge-scroll aja. Tapi di lain sisi kadang ada waktu off-nya gitu. Kayak misal off 3 minggu kerja, terus 3 minggu lagi off. Nah itu tergantung dengan policy perusahaannya masing-masing. Nah kalau udah tahu industri mau kemana, biasanya ini tipikal recruitment proses. Yang aku ingin tekanin sekarang tuh lebih di LinkedIn dan CV screening, karena materi nanti oleh Kak Nasir itu lebih ke interview. Jadi nanti ini aku skip, kalau ada materi interview bakal aku skip ya. Jadi sorry nih karena udah dibagi skopnya kayak gitu. Nah awal-awal kita LinkedIn dan CV screening. Kenapa aku taruh LinkedIn juga? Karena itu salah satu parameter yang penting juga nih teman-teman. Karena sekarang 98% bahkan ya mostly hampir 100% lah aku bisa bilang pasti ngelakuin sosial media background check khususnya di LinkedIn. Karena LinkedIn itu seperti lebih ke CV hidup teman-teman, sedangkan kalau CV itu untuk lolos screening awal biar teman-teman bisa milih pengalaman mana yang sekiranya relevan. Kadang kan teman-teman pasti kayak banyak sekali tuh pengalamannya, tapi kan nggak semua pengalaman harus ditulis ke dalam CV kan gitu. Nah setelah lolos screening kita ada tes, ada yang offline test, ada yang kadang melalui website, terus juga lanjut ke interview. Nah di interview ini ada dua teman-teman, yaitu ada HR interview sama user interview. User interview itu apa sih Kak? User interview itu nanti setelah teman-teman lanjut dari tahap HR, itu biasanya ada tahap usernya. Usernya itu dalam artian direct manager teman-teman, atau ketua divisi, atau manajer divisi or subdivisi. Nah itu yang nanti nge-interview teman-teman. Biasanya user interview ini lebih ke technical testnya, tapi kadang di beberapa perusahaan HR dan user interview itu digabung jadi satu, jadi kayak jadi satu sesi biar lebih simple. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin bisa dijelasin oleh Nasir gitu. Nah other than that kadang ada FGD juga. FGD ini sebenarnya agak banyak juga yang dijelasin. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM aku aja atau ping di Instagram aja nanti setelahnya. Nah setelah itu kalau teman-teman alhamdulillah lolos, nanti ada semacam kontrak dan offering letter, dan akhirnya di-hire deh gitu. Nah aku bakal kasih hadiah yang menarik kalau teman-teman bisa kasih pendapat nih. Gak ada bener atau salah, gak ada, yang penting ungkapin pendapat. Aku pengen uji keberanian teman-teman. Nah teman-teman bayangkan teman-teman di posisi jadi HR atau recruiter nih. Kita simulasi nih ibaratnya ya. Simulasi teman-teman belum kerja, udah yang nyeleksi kerja nih. Asik. Nah coba teman-teman lihat dari sini, boleh raise hand, kasih pendapat CV ini udah ATS friendly atau belum ya gitu. Fun fact, ATS itu ada dua CV, ada yang kreatif, ada yang ATS. Kalau kreatif itu lebih ke posisi kreatif, kalau ATS ini biasanya yang udah umum digunakan yang sekarang. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau berpendapat, aku kasih hadiah, tapi hadiahnya aku umumin di akhir. Aditya mau menjawab? Atau dari teman-teman yang lain, atau via chat juga boleh. Oke, mungkin aku bantu tanya aja kali ya. Ini ada yang mau jawab nih. Mungkin. Oke,
Ya, ATS itu lebih ke automated tracking system. Jadi tata letaknya, positioningnya itu juga sangat berpengaruh. Mungkin kalau Aditya mau bantu jawab juga boleh jawab. Gitu. Menurut kalian ini udah ATS belum ya? Gitu. Ada yang jawab udah ATS nih. Dari Arin. Yang lain? Oke. Mungkin kalau emang nggak ada, aku calling jadi 3 karena kalau nggak ada ya hadiahnya ya hangus, nanti aku lempar lagi di selanjutnya gitu. 3, calling twice, calling third. Oke, nah aku bantu jawab nih, tadi ada yang udah jawab, ada yang bilang ATS. Nah sebenarnya nggak salah sih, cuman salah ada beberapa part kenapa ini bukan ATS gitu. Nah mungkin kalau kita lihat sekilas ini udah ATS friendly banget nih, tapi ternyata ada beberapa part yang bisa menggagalkan teman-teman karena itu udah bukan recruiter lagi yang ngecek, tapi sistem dari komputer. Nah, salah satunya ATS itu bukan hanya kelihatan plain, kosong, poin-poin, tapi formatting itu juga penting, nomor 1. Yang kedua ada unnecessary personal details. Contoh, di sini kalau mungkin kurang kelihatan, di personal details dia masukin nih ada marital status, terus ada udah punya anak atau belum, which is itu nggak terlalu penting gitu. Terus ada uninspiring work description. Di sini dia masukin kayak semacam job description-nya aja, tapi nggak describe apa yang dia lakuin. Terus ada non value adding additional information. Ya, dia masukin pengalaman dia jadi driver, which is kalau dia mau daftar ke posisi tertentu yang nggak butuh SIM or something, ya nggak penting dong gitu. Oke. Nah, ada yang mau jawab lagi nggak? Ini kira-kira udah ATS friendly atau belum ya? Sorry kalau nggak terlalu kelihatan ya, tapi mungkin sekilas. Oke, ini aku kasih kesempatan hadiah lagi, tapi aku bakal calling dari 5. Kalau ada yang mau raise hand ngomong, feel free. Aku hitung ya. 5, 4. Aditya mungkin mau menjawab atau emang belum, atau nggak ke-mute ya? Atau gimana? Karena nggak terdengar nih di aku. Oke. 3, 2, 1. Oke. Mungkin ada yang jawab sudahkah itu ATS ya, tapi aku udah tutup dari tadi 1 nih baru muncul. Hewan banget nih. Sorry. Nah, ada yang jawab nih udah ATS. Tapi kenyataannya ini belum lolos tracking system loh gitu. Nah, aku ingin teman-teman lebih kritis lagi. Di sini kita lihat, aku udah kasih clue-cluenya nih di 5 poin ini. Sebenarnya itu udah jadi clue kenapa dia nggak ATS gitu. Contoh, profilnya terlalu generik. Terus too many university details. Kalau teman-teman lihat di sini, dia masukin nilai A, A+, AA+, which is itu nggak terlalu penting juga gitu. Bahkan yang nilai-nilai jeleknya dimasukin C, E. Mungkin kalau kayak anak-anak teknik, E itu bangga ya dapat ya, karena E merepresentasikan engineer or something. Kadang jokesnya kayak gitu sih gitu. Tapi nggak penting juga untuk dimasukin, apalagi kalau nilainya jelek kan gitu, dan nggak relevan terhadap apa yang dikerjakan gitu. Terus uninspiring work description. Di sini masih banyak juga pengalaman dia jadi jadi street team, terus juga jadi main activities suka musik dan hal-hal lain. Itu nggak terlalu penting. Terus 2 page are too much. Nah, di sini nih kalau teman-teman tahu, recruiter tuh bisa ribuan CV dalam sehari, dan aku pernah mengalaminya. Kayak sehari di email tuh masuk hampir 1000 gitu-gitu. Dan kalau misal satu CV aja aku ngecek 5 menit, ya kali aja 5 menit kali 1000, 5000 menit, 5000 kali bagi berapa, udah berapa jam tuh yang aku consume. Nah, itu kalau misal kita ngecek pribadi gitu. Nah, jadi 2 page are too much kenapa? Jangan sampai informasi yang penting-penting tuh malah di akhir gitu, dan yang nggak penting malah di awal. Jadi apalagi untuk teman-teman fresh graduate, pilih informasi yang relevan
important dan penting ke dalam satu format CV tadi gitu. Jadi ketika teman-teman recruiter ngelihat, langsung impresinya bagus, langsung kayak oh ini impactful nih, oh ini dia pernah di posisi yang bagus ya, oh ini pengalamannya oke banget nih, dia kasih impact yang sangat gede di situ meskipun posisinya biasa aja gitu. Jadi jangan sampai kelewat hal-hal pentingnya, karena again seorang recruiter tuh bisa ngecek mungkin 6-8 detik aja harusnya gitu, kayak base karena saking banyaknya CV yang masuk ya gitu. Nah, jadi ini semacam summary ya, do and don'ts secara CV ATS itu ada 2 hal yang penting. Gak hanya formatting aja, tapi isi konten juga penting. Nah, teman-teman bisa lihat don-nya, kita breakdown satu-satu. Formatting ada 3 hal. 1, pakai satu type font or satu jenis font ya untuk semuanya. Jangan pakai font yang berbeda-beda, apalagi ukurannya kayak dibikin kayak oh ini aku pengen namaku gede banget nih, aku kasih berapa ya, 48 kali ya biar namaku kelihatan gede gitu. Nah jangan ya, kita pakai yang simple-simple aja, di 14 or 16 or 12 is okay. Mungkin kalau namanya 16 juga masih kelihatan. Terus less is more, bukan berarti wah Kak Zakwan bilangnya dikit lebih baik, jadi aku nggak usah bikin baik-baik lah, cuman kata-kata aku kerja di sini A, aku kerja di sini B, nggak gitu juga. Maksudnya kita pilih yang penting-penting dan yang lebih impactful. Terus jangan lupa dibikin bullet point, jangan dibikin paragraf. Tuh. Terus sequence is key. Kalau di sini ada yang bilang show the most impactful bullet point first di dunia. Tapi menurut aku tetap sequence-nya is the key. Yang paling baru taruh paling atas, terus ke yang pengalaman paling lama urutin ke bawah. Tapi tetap diurutin juga impact-nya. Jangan sampai teman-teman masukin yang nggak impactful, maksudnya kayak gitu. Terus yang konten gimana Kak? Nah di sini ada proof don't tell. Contoh teman-teman masukin skills A, B, C, D. Contoh kita let's say bahasa Inggris, teman-teman bilang bahasa Inggrisku bagus. Provennya apa? Teman-teman masukin skor IELTS, skor TOEFL, skor Duolingo English Test dan sebagainya macamnya itu teman-teman masukin semua. Terus show impact, not job description. Jadi jangan sampai teman-teman kopas job description dari lowongan langsung dikopas lagi ke situ di reward gitu. Nah, teman-teman masukin impact yang teman-teman lakukan selama bekerja kemarin apa sih? Gitu. Karena contoh di sini teman-teman bekerja di finance, supervise budget. Semua orang finance ya pasti kerjanya supervise budget, tapi gimana teman-teman bisa nge-supervise, bisa reduce cost seberapa banyak impact yang teman-teman kasih, itu yang pengen dilihat seorang recruiter gitu. Terakhir, itu use active or strong verbs, yaitu jangan kasih kata-kata kayak bertanggung jawab atas, berpartisipasi, menjadi member or something, karena itu terkesan pasif. Seorang recruiter ingin melihat keaktifan dan juga apa yang teman-teman lakuin secara detail gitu. Karena kalau kayak gitu aja terkesannya memberikan impresi yang oh dia kayak cuma jadi peserta aja ya gitu, oh dia cuma berpartisipasi tapi impactnya apa ya. Nah jangan-jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan tadi di mata recruiter gitu. Nah hal-hal kayak gitu bisa direduksi karena ada beberapa powerful words yang bisa kita cari juga. Kalau di Instagramku, aku ada di link bio aku tuh ada kayak semacam powerful words yang biasa dipakai buat CV. Nah, dari tadi aku komen-komen, salah mulu nih Kak Zakwan, mana sih yang bener? Nah, ini salah satu yang bener. Dimana poin-poinnya udah aku summary. Use one type of font for everything. 2, satu page only. Itu disupport data dari Glints juga. Jadi aku ngomong ini nggak hanya based on pengalaman, tapi based on website juga yang kredibel dari Glints. Untuk fresh graduate biasanya 1 halaman aja. Tapi kalau teman-teman udah kerja, udah punya banyak pengalaman, it's okay teman-teman masukin lebih dari 1 gitu. Karena teman-teman memang udah real di lapangan industri. 3, start with most impactful bullet point. Terus ini sebenarnya 4, 5, 6 ya, tapi kayak ke skip atau formatnya. Terus jangan lupa show impact, bisa menggunakan angka. Contoh itu ada improving firm's revenue by 10%,
Nah, impact itu bisa dihasilkan menurutku ada 3 hal, yaitu dari angkanya, yang kedua dari strategi apa yang teman-teman gunain, yang ketiga dari tools atau software apa yang teman-teman pakai. Terus kayak yang aku bilang tadi, jangan pakai kata-kata berpartisipasi, bertanggung jawab atas yang terkesan pasif. Kita pakai kata-kata yang menunjukkan dan menjual diri kita in a good way ya, menjual dirinya. Terus proven skill in financial model, maksudnya itu teman-teman proof gitu. Kalau teman-teman punya skill, tunjukkan sertifikasinya, tunjukkan nilainya seberapa. Itu nanti teman-teman attach portofolionya di link atas. Jadi link atas tuh nggak hanya link LinkedIn aja. If you have portfolio, please attach it, karena itu bakal membantu recruiter untuk mengenal hasil dan impact teman-teman lebih jauh gitu. Oh, ini press interview ya? Sorry. Masih video. Gimana ya caranya ini? Kok kesini terus ya? Nah, oke. Better nggak teman-teman? Better Kak. Oke. Sorry. Nggak di-remind nih. Thank you ya yang udah ingetin, Arin. Gitu. Mungkin kalau teman-teman mau screenshot dulu beberapa, aku kasih kesempatan ke part-part yang penting. Ini mungkin kayak perlu di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Ini juga kalau mau contoh-contoh kesalahan. Ini juga contoh-contoh kesalahan tadi. Oke, ini juga sample of compelling CV. Sebenarnya banyak sih contohnya, cuman ini aku fokus ke poin-poinnya aja ya. Oke, ini udah lanjut ke LinkedIn sih. Sebenarnya udah habis materiku, tapi mungkin kalau masih ada waktu nggak? Tidak. Kalau mungkin aku run through 1 or some I think 5 minutes. Nanti kok masih ada waktu Kak. Oke, kita lanjut ya. Karena menurutku jadi satu nih harusnya. Gitu. Nah, kenapa harus LinkedIn? Karena ini ada alasannya. Kayak yang aku bilang tadi, 94% of recruiter, 93% of hiring managers itu based on LinkedIn atau social media background check. Dan open job di LinkedIn tuh ada 6,5 juta lebih. Jadi menurutku untuk sekarang teman-teman job seeker, LinkedIn is a must. Opini pribadiku. Nah, setelah teman-teman CV-nya udah oke, sebenarnya tinggal dipindah-pindah aja sih ke LinkedIn-nya. Karena LinkedIn tuh ngebantu banget ketika teman-teman mau bikin CV untuk setiap yang mau dilamar. Karena CV itu sebenarnya kan milih-milih nih pengalaman apa yang sekiranya relevan. Karena teman-teman juga pasti banyak pengalaman selama di kuliah atau pengalaman magang yang berbeda, job description-nya itu pasti sangat membantu. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini salah satu trik kenapa LinkedIn itu powerful. Aku menyebutnya cold call. Gitu. Ini strategiku biar bisa dapat mentor, dapat informasi berharga, dan bahkan bisa dapat kerjaan juga dari situ. Nah, teman-teman bisa lakuin ini. Contoh, nanti aku kasih template-nya, tapi intinya teman-teman beranikan diri untuk berkomunikasi dan engage dengan user dan opportunity di luar sana. Nah, akhirnya dari situ-situ aku bisa ketemu dengan Menteri Perikanan, terus juga ini ke kantornya Kemenko Marves, kantornya Luhut, berkesempatan berpresentasi di sana. Nah, ini salah satu step by stepnya, yaitu upload professional photograph. Ini do and don'ts-nya.
Please teman-teman kalau mau screenshot, feel free to screenshot karena aku run through aja sih. Nah, yang kedua, jangan lupa add location dan industry-nya. Nanti teman-teman kalau cek di link itu ada tombol edit gini, teman-teman bisa masukin yang penting-pentingnya kayak namanya, headline-nya, location, terus summary dan experience-nya. Nah, yang ketiga, jangan lupa di customize. Kenapa? Karena customize ini penting untuk teman-teman attach ke CV teman-teman gitu. Oke, udah di screenshot, thank you ya. Nah, pro tipsnya, masukin nama yang represent teman-teman ya, jangan kayak nama-nama yang aneh-aneh gitu. Karena ini nanti teman-teman tes di CV gitu. Makanya di sini aku tulis Zakwan Nabil, nggak Zakwan yang lain-lain. Terus write your summary. Ini contoh lama, tapi sebenarnya intinya masukin aja sih kayak short summary dari dan background kamu, skills, terus proven experience-nya di mana. If you have any hobbies, please taruh hobbiesnya di situ dan masukkan call to action. Tapi sebenarnya aku pakai format yang lain juga gitu. Aku biasanya bikin 3 bagian, yaitu past, present, and future. Jadi di past aku jelasin aku dari lulusan mana atau aku sedang berkuliah di mana. Terus pastnya itu pengalaman yang paling berhargaku itu apa, masukin. Terus present, di present ini kamu sedang membangun platform apa, kamu sedang fokus kemana, terus kamu sedang melakukan apa, itu masukkan di paragraf 2. Terus yang ketiga future. Future ini teman-teman masukkan aspirasi teman-teman. Aku ingin menjadi engineer yang hebat di bidang metalurgi selama 10 tahun ke depan, jadi aku pengen belajar itu, atau hal-hal yang teman-teman sedang belajar ke depannya apa, masukkan di situ. Sebenarnya bisa juga di sum up dengan yang present, dijadiin satu paragraf juga it's okay. Teman-teman just elaborate aja. Kalau mau lihat link info aja, tapi aku belum update juga. Mungkin beberapa hari ke depan aku update juga. Terus masukin CTA-nya, call to action. Call to action-nya apa? Jangan sampai recruiter lihat atau user or manager lihat, ini aku hubunginnya kemana ya? Aku biasanya tulis feel free to DM me atau email ke bla 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 untuk opportunity lanjutan. Nah, ini describe your expertise. Masukkan juga company profile dalam artian deskripsi company-nya. Terus juga masukkan strong active verb. Terus quantify impact, masukkan skills relatednya. Ini list of active verb yang aku bilang tadi. Ini hanya beberapa, nanti teman-teman bisa cek aja di Instagram aku. Contoh, teman-teman mau jadi manajer digital marketing, daftar deh. Waduh, kata-kata apa yang aku masukin? Tadi dibilang jangan berpartisipasi, jangan tanggung jawab atas. Aku masukin apa ya? Nah, kita breakdown. Manager marketing. Manager is kind of leadership. Marketing itu pasti ada communication and research. Makanya di job desk teman-teman masukin kata-kata kayak collaborate, develop, initiate, evaluate, construct, handle, organize. Contoh, aku pernah nge-handle tim marketing sebuah event nih, ada kurang lebih 10 orang. Masukin aja handle atau enggak organize 10 plus team of people consisting of graphic designer, terus juga copywriter, videographer, anything yang relate, teman-teman bisa bikin kayak gitu untuk showcase leadership teman-teman. Nah, jangan lupa masukin skill-skillsnya. Terus fill out education, jadi masukin schools yang ada logonya to be more credible. Terus kasih juga summary kegiatan teman-teman selama di kuliah apa aja. Ini aku ada contohnya meskipun kayaknya agak kurang ini ya, agak blur gitu ya. Gitu. Nah, ini yang penting. Yang kiri ini teman-teman coba lihat. Aku selalu gunain template ini sih. Jadi aku selalu kayak contoh cara aku gain information atau enggak engage ke user. Tadi di awal aku sempat bilang ada HR atau user interview. Nah, gimana caranya kita bisa skip atau jump up ke usernya? Jadi teman-teman harus kenal ibaratnya orang dalamnya lah. Caranya gimana? Ya lewat LinkedIn. Nah, teman-teman pakai template yang kiri ini. Jadi ketika ada lowongan, sebelum lowongannya di post, teman-teman udah tahu malah lowongannya, usernya misal ngasih tahu teman-teman. Nah, itu namanya cutting the way, dimana kompetitor atau kandidat lain itu lewat HR interview dan lain-lain, teman-teman udah kenal sama usernya langsung, jadi udah fit ke company-nya gitu.
kalau emang mau masuk ke sana. Contoh, misal teman-teman mau masuk ke Unilever or something FMCG, kenalan aja, hai Kak XX, namaku misal Dinda, namaku Dinda, dan aku dari program ilmu komunikasi students gitu misal. Aku pengen tahu nih gimana sih bisa caranya jadi sukses di bidang marketing, apalagi di posisi UFLP yang lagi buka nih gitu misal. Gimana sih Kak caranya, kakak kan udah jadi UFLP nih di marketing, aku pengen belajar gimana cara proses-prosesnya dan tips and tricksnya, do and don'ts-nya, bisa tanya-tanya nggak ya gitu. Kalau perlu call dalam artian online meeting, it's okay. Nah yang terakhir, kalau teman-teman tadi yang masih semester 2 ini masih lama, tapi kalau emang mau masuk kerja, bisa dinyalain juga nih, turn on, recruiter tahu kamu lagi open to work. Tapi ada opsi juga, semisal teman-teman udah kerja, terus aduh malu nih, aku mau cari kerja lagi, open to workku punya lain, tapi nggak mau ada poster ijo-ijonya, itu bisa diatur juga. Jadi kalau takut dilihat teman-teman yang sekantor misal, kok kamu masih open to work sih, kamu mau resign ya? Jadi kan nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah itu bisa diakali. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Ini aku additional aja 9 slides ini karena aku pengen dari 5 menit atau berapa menit tadi ya 15-30 menit aku ngomong ini, aku bisa kasih impact yang banyak ke teman-teman. Harapannya teman-teman bisa mengubah nggak hanya dari LinkedIn, juga dari CV-nya, terus semuanya bisa teman-teman implementasikan, bahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain gitu. Aku nggak masalah teman-teman screenshot atau mau upload ulang materi-materi ini di LinkedIn terus tag aku juga nggak masalah, karena menurut aku ini amal jariah aku juga gitu untuk terus mengedukasi. Dan kalau teman-teman edukasi lagi, aku juga sangat seneng banget gitu, bahkan pakai materi yang sama dengan aku gitu. Oke, aku kembalikan lagi ke tim Accelerate.